Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Pemda. Di episode kali ini sih memenuhi tugas hari guys, membahas tema yang cukup penting dalam pemerintahan daerah, yaitu perangkat daerah. Nah, supaya pembahasannya lebih gacor, seru, saya bersama teman dua narasumber sih keren hari ini, yaitu ada Angel sama Kats Abraham. Halo rekan dan halo semuanya. Halo juga, selamat berapa yang Nah, itu dia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu paham apa itu perangkat daerah, Bang. Nah, Angel, sebenarnya aku suka dulu perangkat daerah itu sih. Boleh kan? Nah, Nah, jadi perangkat daerah itu adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kalau disederhanakan, perangkat daerah itu seperti organisasi atau instansi yang membantu pemerintah daerah supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. oh berarti perangkat daerah itu penting banget ya bagi pemerintah. Betul dong, Evan. Oh iya. Karena tanpa perangkat daerah, pemerintah daerah pasti akan kesulitan menjalankan tugasnya, mulai dari pelayanan publik sampai dengan pembangunan daerah. Dan sebenarnya perangkat daerah itu dekat sekali dengan kehidupan masyarakat. Contohnya kita mengurus KTP, mengurus tentang kesehatan, pendidikan sampai transportasi daerah. Semuanya berkaitan dengan perangkat daerah. Oh, jadi selama ini kita sering berhubungan dengan perangkat daerah tentu saja ya. Nah sekali, karena banyak masyarakat yang sebenarnya menggunakan layanan perangkat daerah setiap hari. Nah, Pak Abraham, kalau dari sisi hukum perangkat daerah itu diatur dalam apa, Sob? Kalau dari sisi hukum, perangkat daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Di situ sudah dijelaskan tentang pembentukan tugas, fungsi dan susunan perangkat daerah. Berarti pembentukan perangkat daerah tidak bisa sembarangan ya? Betul, semua harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan efisiensi kerja pemerintahan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis perangkat daerah. Angel, boleh jelaskan? Boleh dong, Evan. Jadi, ada beberapa jenis perangkat daerah yang umumnya. Yang pertama itu adalah sekretariat daerah atau sekda. Itu tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam administrasi dan penyusunan kebijakan. Dan kedua, itu ada sekretariat DPRD. Ini membantu DPRD dalam urusan administrasi dan persidangan pembangunan. Dan kita masuk yang ketiga, itu ada dinas daerah. Nah, ini yang paling sering dikenal masyarakat. Oh, contohnya seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Nah, benar sekali ya, Pan. Selain Oh, itu, iya. ada juga dinas sosial, dinas perhubungan, dan lain-lain. Kemudian, Evan, ada juga badan daerah seperti Bapeda dan BKD. Bapeda biasanya fokus pada perencanaan pembangunan daerah, sedangkan BKD mengurus kepegawaian daerah. Wah, banyak juga ya anjing. Oke, sekarang kita masuk ke jenis perangkat daerah. Angel, boleh jelaskan nggak perangkat daerah itu apa sih? Boleh dong, Evan. Jadi, ada beberapa jenis perangkat daerah yang umum. Yaitu yang pertama, ada sekretariat daerah atau sekda. Nah, ini tugasnya itu untuk membantu kepala daerah dalam administrasi dan penyusunan kebijakan. Kita masuk yang kedua, sekretariat DPRD. Nah, ini tugasnya membantu DPRD dalam urusan administrasi dan persidangan. Dan yang terakhir kita masuk ke ketiga, yaitu dinas daerah. Nah, ini yang paling sering dikenal masyarakat kota Pekalongan. Oh, berarti contohnya itu dinas pendidikan sama dinas kesehatan ya? Nah, benar sekali ya, Pak. Selain itu ada juga dinas sosial, dinas perhubungan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi badan daerah seperti Bapeda dan BKD. Bapeda biasanya itu fokus pada perencanaan pembangunan daerah, sedangkan BKD itu mengurus kepegawaian daerah. Wah, ternyata berat juga ya jenisnya. Ya,
Action. Kalau fungsi utama perangkat daerah sendiri apa saja? Nah, fungsi utamanya itu yang pertama itu ada menjalankan urusan pemerintahan daerah. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik. Ketiga, menjalankan pembangunan daerah. Keempat, menyusun kebijakan daerah. Dan yang terakhir, termasuk mengatur administrasi pemerintahan. Kalau mau dipikir-pikir, hampir semua aktivitas pelayanan masyarakat ya. Betul ya, Fran. Makanya kualitas perangkat daerah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Contohnya kalau pelayanan administrasi cepat dan pegawai profesional, masyarakat juga masih puas terhadap pelayanan pemerintahan tersebut. Action. Nah, sekarang kita bahas sisi lain. Jal dan Kak Abraham, menurut kalian berdua, masalah yang sering terjadi di perangkat daerah itu apa aja sih, Bos? Yang paling sering terjadi dan dibahas tentu saja tentang birokrasi yang lambat. Oh, ini sering jadi keluhan masyarakat ya? Iya, selain itu ada juga masalah koordinasi antar instansi yang kadang kurang efektif. Nah, kemudian kualitas SDM juga masih menjadi tantangan di beberapa daerah loh, teman-teman. Ya sih, guys, memang SDM di beberapa negara itu beberapa daerah itu memang bos sekali gitu sih. Jadi memang tantangannya cukup banyak ya Kak. Betul, ada daerah yang sudah maju secara digital, tapi ada juga yang masih terbatas fasilitas dan sumber daya manusia. Jadi memang tantangannya cukup banyak ya bos. Action. Nah, tadi kita sudah bahas tentang fungsi dan masalah perangkat daerah. Sekarang kita penasaran, apa hubungan perangkat daerah dengan otonomi daerah? Boleh untuk Kak Abraham menjelaskan dong? Oke. Hubungannya sih sangat erat karena dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Berarti perangkat daerah menjadi pelaksana dari otonomi daerah itu. Betul sekali, karena perangkat daerah membantu kepala daerah menjalankan kewenangan tersebut, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Oke, berarti bisa dibilang keberhasilan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah ya teman-teman. Oh, jadi perangkat daerah kerja dengan baik, pembangunan daerah juga bisa berjalan lebih baik. Iya, karena mereka yang langsung menjalankan program-program pemerintahan daerah. Nah, makanya pemerintah terus melakukan evaluasi dan upaya supaya perangkat daerah bekerja lebih efektif dan profesional lagi. Kalau dari sisi masyarakat sendiri, apa sih peran masyarakat terhadap perangkat daerah? Nah, masyarakat punya peran penting, misalnya ikut mengawasi pelayanan publik. Maksudnya seperti kasih kritik dan saran. Betul sih Evan, dengan adanya masukan dari masyarakat, perangkat daerah bisa mengetahui kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung aturan dan program pemerintah daerah. Kadang masyarakat juga perlu lebih sadar administrasi ya. Ya, misalnya melengkapi syarat saat mengurus dokumen supaya pelayanan bisa lebih cepat dan baik. Karena pelayanan yang baik itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga perlu kerjasama dari masyarakat. Setuju. Jadi hubungan antara perangkat daerah dan masyarakat itu saling begini sekali mendukung ya. Betul sekali. Kat baik. Action. Kalau solusi untuk meningkatkan kualitas perangkat daerah bagaimana? Nah, sekarang itu pemerintah mulai mendorong digitalisasi pelayanan publik loh, Evan. Seperti yang lain. Iya, betul. Contohnya pengurusan administrasi yang bisa dilakukan secara online supaya lebih cepat dan praktis. Nah, selain itu ada juga reformasi birokrasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai. Menurut kalian berdua, masyarakat juga punya peran gak sih guys? Bos? Ya, tentu punya.
masyarakat bisa memberikan kritik dan saran supaya pelayanan publik semakin baik dan semakin maju. Betul banget, karena pelayanan publik yang baik itu sebenarnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Action. Oke, sebelum penutup saya mau tanya-tanya nih, santai. Kalau kalian jadi kepala daerah sehari tuh, apa yang kalian mau perbaiki dulu? Jawab, apa jawab? Apa jawab? Apa? Nah, kalau aku sih mau mempercepat pelayanan administrasi supaya masyarakat nggak antri lama sih ya Pak. Setuju. Kalau Bang gimana? Kalau dari kita sih lebih fokus ke transparansi dengan digitalisasi pelayanan. Kalau saya mungkin mau bikin kursi ruang tunggu lebih nyaman tuh. Atau sakit-sakit belakang batu kenyang. Itu juga penting sih ya Pak. Itu lagi minimal untuk masyarakat tak bikin no. Ah. Nah, teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa perangkat daerah memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat. Mulai dari dinas, badan daerah, sampai kecamatan dan kelurahan. Semuanya bekerja untuk membantu jalannya pemerintahan daerah. Nah, tentunya kualitas perangkat daerah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik loh teman-teman. Karena itu diperlukan juga kerjasama dari orang semua antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Angel dan Abraham yang sudah berbagi informasi hari ini, dan terima kasih juga untuk kameramen di luar sana, Kak Andrew, ya, yang sudah mendengarkan podcast ini, teman-teman di Manado. Sampai jumpa di tugas Nir Ari selanjutnya ya. Bye semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.